ibadah secara offline, bisa buka ketemu dengan muka, biarpun senyum semua nggak ada yang kelihatan, nggak tahu semua lagi pada cemberut atau enggak. Tapi saya percaya karena rahmat Tuhan dan anugerah yang Dia berikan, kita semua boleh merasakan sukacita pagi ini. Amin. Mari kita ambil Alkitab kita buka firman Tuhan. Kita akan belajar sedikit pagi ini dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, kita akan baca ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Matius pasal yang ke-7. Yang pertama akan saya bacakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara pasti setuju dengan saya kalau ayat ini, khususnya sepotong yang awal, yang ayat 1, itu menjadi frasa atau menjadi sebuah kutipan favorit banyak orang. Bukan cuma orang Kristen, bukan cuma orang yang baca Alkitab doang, tapi orang dunia pun menggunakan linggo yang sama, menggunakan ekspresi yang sama. Jangan kamu menghakimi. Dan ayat ini menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber otoritas sepertinya untuk digunakan orang di tengah mungkin sebuah perdebatan atau perselisihan. Rasanya kalau orang itu bisa bilang jangan menghakimi, wah itu dia dapat otoritas atau dari mana. Mereka merasa mereka ada di sisi Tuhan, mereka merasa mereka ada di sisi kebenaran, mereka merasa kuat, merasa punya kuasa jika mereka bilang jangan menghakimi. Nah tapi sayangnya saudara, saya kalau saya lihat, kalau saya perhatikan hari ini, saya rasa ayat ini, khususnya setengahnya itu yang awal jangan kamu menghakimi, sangat-sangat salah digunakan oleh banyak orang. Tidak digunakan dengan tujuan yang dimaksud. Ayat ini sudah menjadi mantra yang digunakan oleh iblis untuk mengacaukan pikiran-pikiran orang, khususnya adalah umat-umat Allah. Dan pagi ini mungkin itu yang mau saya buktikan kepada saudara kalau ayat ini sangat-sangat disalahgunakan. Coba kita akan lihat dulu, kita akan belajar dulu firman Tuhan. Sebelum kita ke sana, kita akan lihat dulu kenapa ayat ini diberikan, kenapa Yesus mengucapkan ini. Kita akan pelajari coba secara konteksnya dan tujuannya. Yang pertama yang kita lihat adalah konteksnya. Kenapa Yesus mengatakan ini? Saudara, kalau saudara tahu Matius 5, Matius 6, dan Matius 7 adalah yang kita panggil khotbah di bukit. Jadi Yesus waktu itu naik ke sebuah bukit, lalu dia mulai berkhotbah kepada orang banyak di situ. Menjadi sebuah khotbah yang lumayan terkenal, dan kita masuk ke dalam pasal yang terakhir di sini, dia mulai mengatakan itu, janganlah kamu menghakimi. Nah sebenarnya tujuannya apa? Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang ramai ini yang sedang mendengar dia di bukit itu. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus juga mau menyindir segelintir umat, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka lah yang menjadi target dari apa yang Yesus katakan di sini. Jangan kamu menghakimi. Nah pertanyaan itu kenapa? Kenapa ahli Taurat ini? Kenapa orang-orang Farisi ini? Ada apa dengan mereka sehingga Tuhan Yesus harus menyindir mereka? Yang pertama yang saudara harus tahu tentang ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi sangat suka bermain hakim atau menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Tentunya saudara mengerti mereka adalah ahli agama pada zamannya. Mereka adalah yang mungkin kalau konsep zaman sekarang kita ngerti itu adalah pendeta-pendetanya, evangelis-evangelisnya. Mereka lah yang sangat suka memberikan penghakiman kepada orang lain. Mari kita lihat satu ayat Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Saya baru saja menghakimi orang Farisi itu, jadi saya harus buktikan bukan? Lukas pasal 18 ayat yang ke-11. Ini adalah sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain.
bukan perampok, bukan orang lain, bukan penzina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini sebenarnya adalah sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Kristus. 2 orang, yang satu adalah orang Farisi, satu adalah pemungut cukai. Sebenarnya yang Tuhan Yesus ingin bicarakan di sini adalah tentang hati yang hancur, tentang hati yang bergantung kepada Tuhan untuk pengampunan atas dosa. Kalau seorang Farisi ini dia bilang, "Ya Tuhan, aku bersyukur." Nah, kenapa dia bersyukur? Katanya dia bersyukur soalnya dia nggak kayak orang lain. Dia bersyukur karena dia ini adalah seorang yang taat sama agama. Dia bersyukur karena dia adalah orang yang kelihatannya hidupnya benar, nggak kayak pemungut cukai. Oh, dia seneng banget, dia bersyukur banget sama Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, lihat kalau pemungut cukai. Hingga yang hidupnya kan najis kan hidupnya kan. Kalau aku Farisi, aku hebat, aku lebih daripada mereka." Mereka suka banget main hakim. Mereka yang tandai orang, "Oh, ini nggak rohani, ini nggak rohani, ini nggak rohani. Kalau ini rohani." Nah, itulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya saudara, kalau misalnya saudara mau tahu kenapa sih sebenarnya Yesus itu anti banget sama ahli Taurat dan orang Farisi, itu karena itu. Bukan karena mereka taat sama agamanya, bukan karena mereka sangat khusyuk dalam mereka menjalankan perjanjian lama, bukan. Itunya Tuhan nggak masalah, bagus kata Tuhan. Yesus bilang bagus, silakan jalanin terus perjanjian lama, jalanin terus hukum Taurat. Tapi hatinya itu sangat busuk menurut Tuhan. Kamu hakimin orang yang lain menurut dengan standar kamu sendiri. Itulah yang kedua. Mereka itu menghakimi dengan standar mereka sendiri. Lain halnya kalau mereka menghakimi orang lain dengan standarnya Tuhan. Enggak, mereka bikin sendiri. Ini kita lihat di Matius pasal 15. Balik lagi ke Matius pasal 15. Bagaimana caranya orang-orang ini menghakimi orang lain dengan standar sendiri? Dapat dari mana mereka standar ini? Kita akan baca di Matius pasal 15. Di ayat yang pertama disini dikatakan, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Ya, jadi orang Farisi itu sangat-sangat hebat. Mereka itu kan yang belajar firman Tuhan pada zamannya mereka yang berkhotbah. Ini salah satu contohnya. Mereka tuh ngapain sih sebenarnya? Kenapa Tuhan Yesus marah banget sama mereka? Allah memberikan sebuah perintah pada bangsa Israel. Kamu harus hormati ayahmu dan ibumu. Dan itu termasuk kalau nanti bapak ibumu sudah tua, mereka rawat kita dari kecil. Kalau sudah tua, kita rawat mereka waktu mereka tua. Itulah firman Tuhan. Itulah desain dari Tuhan yang mereka mau umatnya lakukan. Lalu orang-orang Farisi ini mereka pinter. Orang Farisi ini bikin sebuah peraturan yang waktu zamannya Tuhan Yesus itu lumayan terkenal, adalah begini. Kalau saya sebagai anak, saya bilang, ini duit yang saya punya yang harusnya bisa buat pelihara papa mama waktu tua. Kalau saya sudah berikan persembahan, kalau zaman sekarang mungkin pada gereja gitu ya, yang belum baik Allah, saya sudah serahkan ke baik Allah. Jadi saya sudah dibebaskan tanggung jawab atas memelihara papa mama saya. Itu kata orang Farisi, itu boleh. Dari hormatilah ayahmu dan ibumu, gimana caranya jadi duit dikasih baik Allah bebas dari itu gimana caranya? Makanya Tuhan Yesus kesal banget. Makanya Tuhan Yesus marah banget sama orang-orang Farisi ini. Gila ya ganti hukum Allah. Jadi pembebasan atas orang-orang yang tidak mau
Tuhan Yesus kasih. Kalau saudara pernah baca juga di firman Tuhan, banyak sekali mereka berantem. Orang Farisi sama Saduki tentang hari Sabat. Yang bunuhin orang selalu di hari Sabat. Tuhan Yesus emang sengaja sih cari gara-gara juga sama mereka. Kenapa sih hari Sabat itu penting banget buat orang Farisi ini? Kita ngerti perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu semua kita setuju, kita mengerti. Hari Sabat itu penting buat Tuhan untuk kita kuduskan. Dimodifikasi sama ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka bilang begini, kalau saya hari Sabat saya tidak bekerja. Dan bukan hanya tidak bekerja, kalau saya cuma duduk di satu bangku di rumah saya, karena saya sangat-sangat taat sama firman Tuhan. Ini beneran nih saudara, ini saya nggak bohong. Ini ada buktinya secara tradisi, ada sejarahnya. Itu banyak banget ajaran Farisi yang ngikutinnya kayak gitu. Hari Sabat itu dia cuma bakalan duduk doang di rumah dia. Tuhan Yesus makin kesel banget. Tuhan Yesus katanya, kalian ini ya kalau hari Sabat, kalau ada satu yang dombanya keluar terus jatuh jurang, siapa yang nggak selamatin? Oh mereka semua kaget gitu. Mereka bisa ngajarin orang kalau hari Sabat harus duduk, tapi mikirin kalau misalnya domba mereka keluar, mereka bakal selamatin. Itu namanya munafik. Nah makanya Tuhan Yesus kesel banget sama mereka. Mereka suka bermain hakim, menjatuhkan hukuman kepada orang lain, tapi standar hukumannya pun itu diri mereka sendiri, kebenaran yang mereka bangun sendiri. Makanya Yesus tuh kesel banget sama mereka. Mereka suruh orang untuk taat, tapi mereka sendiri nggak perlu taat. Mereka sendiri nggak perlu ikutin untuk kudusin hari Sabat itu. Makanya Tuhan Yesus kesel sama mereka, karena mereka suka menghakimi orang. Itu konteksnya yang Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus bicarakan itu. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah memberitahu mereka untuk menghakimi dengan standar yang benar, yaitu firman Tuhan. Makanya di saat dikatakan di ayat yang kedua dan di Matius pasal yang ke-7, jangan kamu menghakimi supaya kamu dihakimi. Kenapa? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebenarnya diajarkan untuk kalau kamu mau menghakimi, kamu juga harus mau dihakimi dengan standar dan ukuran yang sama. Jangan kamu bilang ya orang kalau misalnya Sabat nggak boleh bangkit dari kursimu, tapi kamu bangkit dari kursimu. Lo nggak bisa begitu, standarnya semua harus sama. Yang kedua adalah standarnya dari mana? Orang Farisi ini bikin sendiri peraturan semua mereka, ditambahkan adat istiadat, diinterpretasikan firman Tuhannya menjadi hal yang nggak masuk akal, hal yang bodoh, karena menjadi hal yang keji, sama seperti contoh yang tadi kita kasih, nggak jaga orang tua, nggak rawat orang tua mereka. Standarnya apa? Di situ Tuhan Yesus mau bilang standarnya haruslah firman Tuhan itu sendiri, bukan firman kamu katanya. Kita coba lihat Yohanes pasal yang ke-7. Intip sedikit Yohanes pasal yang ke-7. Ini sekedar pembuktian aja. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Misalnya Yesus berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Misalnya Tuhan Yesus berikan perintah, hakimilah. Berarti menghakimi itu tetap harus dijalankan, tetapi harus menghakimi dengan adil. Ketika Yesus bilang janganlah menghakimi di Matius 7, itu tidak berlawanan dengan Yohanes 7 yang berkata hakimilah dengan adil. Kalau di Matius 7 bilang janganlah kamu menghakimi dengan tidak adil, maksudnya adalah seperti itu. Makanya tujuannya untuk kasih tahu orang Farisi ini, kamu harus menghakimi dengan standar yang benar. Dan juga Tuhan Yesus ingin mengingatkan mereka kalau mereka itu tidak lebih hebat dari orang lain, tidak lebih benar daripada orang lain, tidak lebih rohani daripada orang lain. Orang Farisi ini kira kalau mereka lah yang paling benar di hadapan Allah. Ya kan tadi kan kita sempat baca dari Lukas 18. Ya aku tidak seperti mereka zina, mereka rakus, mereka mengut cukai, mereka doyan uang. Kalau aku puasa, aku kasih persembahan, aku kasih perpuluhan sampai 1/10-nya dihitung 10% benar-benar. Itulah ahli Farisi. Tuhan Yesus mengingatkan, enggak, kalian enggak lebih rohani daripada mereka.
Dan itu pun kadang perasaan yang kita juga suka ya kita bisa relate ya, kita bisa mengerti gitu ya. Kalau kita bisa lihat Bapak Allah, ini Bapak Allah gereja, oh kurang rohani ya. Oh Ibu B hari ini nggak pelayanan nih, pelayanan telat, was-wasan, oh kurang rohani ya. Kita diingatkan oleh Tuhan, enggak standar itu bukan standar dari Tuhan. Orang datang gereja hari Minggu dibilang gak rohani, kata siapa? Tahu dari mana? Nah itulah menghakimi yang dilarangkan untuk kita. Untuk kita bisa seolah-olah menilai, oh ini rohani cuma segini, yang ini cuma segini, yang ini bahkan di bawah. Oh kalau saya di sini. Itu yang harus enggak. Di zaman gereja, di dalam perjanjian baru kita ini, hal seperti ini harusnya sudah sangat jauh di luar tubuh Kristus. Kita tidak melakukan hal itu lagi. Mempertimbangkan orang dari apa yang mereka perbuat secara kasat mata, secara yang nampak. Tuhan bilang apa? Hakimilah dengan adil, bukan dengan apa yang nampak. Dan karena itulah yang masih kita lakukan, begitu kan? Tapi Tuhan mengingatkan kita, sama seperti orang Farisi ini, kamu nggak bisa nilai orang, menghakimi orang dengan cara seperti itu. Ngelihat dari apa yang kamu lihat doang. Ya, jadi kita sudah mengerti konteksnya, sudah mengerti tujuannya. Kenapa Yesus bilang jangan kamu menghakimi. Nah sekarang kita akan balik kepada masalah awal yang kita miliki, yaitu ayat ini sangat-sangat disalahgunakan. Berdasarkan dari apa yang kita lihat, saudara bisa hari ini setuju mungkin sedikit sama saya kalau ayat ini memang sudah dipakai di luar dari tujuannya, di luar dari apa yang dimaksud oleh Kristus. Coba kita lihat bagaimana caranya ayat ini disalahgunakan. Yang pertama, digunakan untuk menjadi alasan untuk tidak dikoreksi. Itu yang pertama. Digunakan untuk menjadi alasan supaya tidak dikoreksi orang lain. Menyatakan firman atau memberikan sebuah teguran itu jangan sekarang sudah dianggap menghakimi. Ini saya kasih contohnya. Pak, Bapak nggak boleh bohong, jangan menghakimi. Pak, Bapak nggak boleh bunuh orang, jangan menghakimi. Saudara pernah dengar situasi-situasi seperti itu? Mungkin contoh yang tadi saya berikan memang nampaknya sih agak sedikit bodoh ya. Kita juga tahu sih nggak boleh bunuh orang. Tapi bukankah ayat ini atau frasa ini digunakan oleh orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan, lalu dia mempertahankan kesalahannya itu? Ketika dia ditegur oleh orang lain, ketika dia ditegur oleh mimbar, alasan yang diberikan adalah kamu jangan hakimi saya. Terkadang ada embel-embelnya gini. Kenapa kamu hakimi saya? Kamu juga masih lanjutkanlah kalimat itu dengan dosa orang lain. Jadi yang terjadi adalah dalam tubuh Kristus kita saling membandingkan dosa. Oh kamu masih dosa ini, kamu nggak bisa tegur saya. Kamu nggak boleh menghakimi saya. Saudara harus mengerti, kalau menyatakan firman Tuhan atau memberikan teguran itu tidak sama dengan memberikan penghakiman. Kalau saya dari mimbar saya bilang saudara hatinya nggak boleh tamak, itu saya lagi nggak menghakimi, saya lagi menyatakan firman Tuhan bukan. Setiap kali ada pendeta yang naik ke atas mimbar ini, dia memberikan firman Tuhan, katakan kepada kita jangan lakukan ini, kamu harus lakukan itu, marilah kita belajar untuk apa. Itu kita bukan sedang menghakimi, kita sedang menyatakan firman. Dalam firman, menghakimi itu yang kayak tadi saya contohin. Wah hari ini Bapak anak gereja ya, wah dia pasti di dalam ini pasti di rumah dia malas-malasan doang. Nah itu menghakimi, tahu dari mana? Bapak itu hanya malas-malasan. Tapi kalau misalnya kita mengungkapkan kesalahan orang lain, itu bukan menghakimi. Gak bisa ketika kita ditegur oleh orang, kita dibilang kamu jangan terlalu egois, kamu jangan terlalu negatif thinking, kamu jangan terlalu khawatiran, kamu jangan terlalu dipenuhi rasa takut. Lalu dia bilang, kenapa kamu menghakimi saya? Enggak, siapa yang menghakimi? Faktanya adalah ayat itu, frasa itu digunakan untuk orang bersembunyi, menjadi tameng, untuk tidak dikoreksi orang, untuk tidak bisa ditegur oleh orang lain. Saudara, ayat ini bukan tameng. Gak bisa dengan kita bilang jangan kamu menghakimi. Seolah-olah tuh dia ngerasa dia hebat banget, dia berotoritas banget. Kenapa? Karena dia mengutip Yesus. Ya kan? Dia kira dia mengutip Tuhan Yesus. Dia kira dia ada di sisi yang bersama dengan Tuhan. Jadi dia kira dia kuat banget. Kalau dia bilang
itu mental semua. Semua teguran, semua nasihat, semua bimbingan mental semua. Dan dia kira, aku ini benar. Aku ini benar. Kamu yang Farisi, kerjanya menghakimi orang, kerjanya kasih tahu orang apa yang salah. Kalau tadi kita udah pelajari Matius 7 sih, kayaknya nggak kayak gitu ya saudara ya. Saudara pernah ada dalam situasi seperti itu, ketika saudara ditegur oleh orang, ya biasanya ditegur yang kesel lah. Awal-awalnya pasti kesel sedikit. Lalu respon pertama yang keluar di otak adalah pengen bilang, kenapa kamu menghakimi saya? Semoga hari ini itu bisa menjadi sebuah pembukaan pikiran kepada kita. Kalau dinyatakan kesalahannya itu bukan menghakimi saudara. Orang itu tidak sedang menghakimi kita, dia sedang memberikan firman, sedang menyatakan firman. Jadi ayat ini tidak bisa digunakan untuk menjadi alasan, untuk menjadi tameng supaya kita tidak dikoreksi orang lain. Lalu yang kedua, di sisi yang satunya lagi adalah ayat ini digunakan menjadi alasan untuk tidak menegur orang lain. Ya, kalau tadi ada satu sisi orang nggak mau ditegur, sekarang sisi satunya adalah alasan untuk kita tidak menegur orang lain. Dengan alasan, saya tidak mau menghakimi dia, bukannya saya mau menghakimi dia. Saya diamkan saja, saya biarkan saja. Saya tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Coba kita lihat Galatia pasal yang ke-6. Kenapa ini penting? Kita lihat di Galatia pasal yang ke-6. Mungkin saudara sudah sering sekali baca ini, mungkin sudah sering sekali khotbahkan tentang ini. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara, tadi kita lihat dari Galatia 6 ayat yang 1 adalah sekali lagi diajarkan untuk kita saling menegur kalau misalnya ada yang kedapatan melakukan pelanggaran. Kamu yang rohani, kamu ambil dia, kamu raih dia lagi bahwa dia balik ke jalan yang benar, sambil kamu jaga dirimu sendiri juga. Nanti kamu yang dicobain sama iblis. Maksud Rasul Paulus adalah seperti itu. Kita sebagai orang Kristen, sebagai satu tubuh di dalam gereja ini harusnya saling menegur. Yang hebatnya adalah kita pakai Matius 7 tadi untuk menjadi alasan untuk kita pandang sebelah mata. Ada saudara yang kedapatan melakukan pelanggaran, kita diemin aja lah, saya tidak mau menghakimi dia, itu urusan dia. Bagaimana caranya? Firman Tuhan yang bilang, saling tegur. Nyatanya dijadikan alasan, karena banyak orang yang nggak mau ditegur, lalu bilangnya jangan menghakimi saya. Efeknya adalah banyak juga orang Kristen yang tidak mau menegur karena dia kira dia lagi menghakimi orang. Enggak, saudara, sekali lagi kita udah lihat tadi ya, kita kalau menyatakan firman itu kita nggak menghakimi orang. Kalau kita tegur orang itu kita nggak menghakimi orang, itu beda jauh. Beda jauh. Kita ditugaskan untuk saling menegur, untuk saling bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Di ayat yang kedua. Ya itu maksudnya, kita topang satu sama lain. Kalau ada yang lagi lemah, ada yang lagi jatuh, yang satu kamu yang angkat. Bukannya cuma dilihatin dong, ya saya nggak mau menghakimi kamu deh, jatuh aja nggak apa-apa. Sakit ya? Itu gereja macam apa, tubuh Kristus macam apa yang seperti itu? Dengan alasan, saya tidak mau menghakimi orang, yaitu karena salah interpretasi firman Tuhan. Kita kurang mengerti apa yang sebenarnya Tuhan Yesus mau. Lalu saya dikatakan dengan begitu kamu memenuhi hukum Kristus. Saya lama-lama dibahas hukum Kristus. Yang saya percaya dalam hukum Kristus adalah ini: kasihilah sesama. Itu hukum Kristus. Saudara, saling menegur itu adalah bentuk mengasihi yang menurut saya paling nyata dan paling besar, bukan? Saudara sendiri semua punya anak. Semua punya anak, ya. Saya juga sekarang sudah punya anak. Saya udah nggak bisa sabar buat saya tepok aja itu pantat nih kalau dia salah, saudara. Kenapa? Karena itu bentuk kasih, bukan? Anak kita salah kita didik, bukan? Kalau misalnya orang tua anaknya salah dididik, itu namanya sayang atau enggak? Kalau orang salah kita diamin, itu namanya bukan mengasihi, itu justru kita tidak peduli. Makanya di sini dikatakan kalau kamu mau memenuhi hukum Kristus, kamu harus mulai dari saling menegur.
saling peduli, saling menopang. Itulah saudara, makanya kita tidak bisa bilang saya tidak menghakimi orang, saya mau tegur dia. Itu tugasmu. Makanya seperti saya bilang, ayat ini sangat-sangat salah digunakan. Lalu yang ketiga, disalahgunakan untuk apa? Untuk menjadi alasan untuk tidak mempertimbangkan apapun. Kita hidup di zaman dimana mimbar ini bisa ngomong apa aja suka-suka mereka, saudara. Ya itu sebenarnya termasuk saya sih sebelum khotbah kan. Tapi rasanya enak banget bisa ngomong apa aja. Ini firman Tuhan dipelajari atau enggak, cuap-cuap aja, semua orang tinggal berkata amin ya, hebat Pak, hebat pastor. Mungkin di gereja kita nggak sampai sebegitunya, tapi kita bisa lihat atmosfernya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di satu dunia. Banyak sekali nabi-nabi palsu yang sekarang sudah keluar di luar sana. Kita lihat di 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama, di sana Rasul Yohanes berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak banget saudara itu di luar sana sudah muncul nabi-nabi palsu memberikan hal yang tidak dalam firman Tuhan. Lalu kenapa mereka punya kebebasan? Mereka bisa khotbah aja, lalu orang semua percaya karena jangan kamu menghakimi. Seolah-olah kalau misalnya ada orang bilang itu ajaran sesat tuh, loh itu dianggapnya menghakimi saudara. Itu dianggapnya melanggar hukum Kristus. Wah, kamu baru saja menghakimi seorang pendeta. Kamu memang siapa? Saudara kalau nggak percaya, saudara buka di Instagram, cari aja itu profil-profil yang Kristen yang khotbah. Coba deh saudara mulai dengerin segala macam rasa khotbah di luar sana. Lalu saudara lihat seksi komentarnya. Coba ya saudara lihat. Wah, itu banyak sekali menjadi perdebatan. Orang-orang semua jadi ahli teologi kalau misalnya di kolom komentar. Dan yang paling saudara sering lihat, saya yakin yang paling saudara sering lihat adalah kalimat ini: jangan menghakimi. Makanya hari saya khotbah itu juga gara-gara itu. Saya sering banget lihat, saya sering scroll ini apaan sih orang pada jangan menghakimi ini, jangan menghakimi itu. Mana yang menghakimi? Saya lihat ayat ini sangat-sangat salah digunakan. Menjadi pembelaan kepada orang yang mengajarkan kesalahan. Orang Kristen jadi tidak mempertimbangkan apapun. Pelajaran sesat apapun terima aja. Yang penting jangan menghakimi, ya nggak apa-apa, amin aja. Saudara, kita harus belajar untuk mulai hati-hati. Nabi-nabi palsu ini tidak boleh diberikan kebebasan untuk mengatakan apapun yang mereka mau. Apalagi atas nama tidak boleh menghakimi. Itu bukan tujuannya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Kita masih harus tetap membuat pertimbangan. Kita harus pilih-pilih. Kita harus mengerti, bisa membedakan mana ajaran palsu, mana ajaran yang asli. Kalau saya hari ini bilang ada pendeta yang sesat, saya bukan lagi menghakimi dia, saya lagi menyatakan ada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya kan nggak bilang pendeta itu kita harus rajam dengan batu. Nah, kalau saya nggak berkata seperti itu, nah itu namanya saya hakim ya. Saya berikan hukuman buat orang lain. Enggak. Saya cuma bilang orang itu memberitakan kesesatan. Itu hanya sebuah pernyataan. Itu hanya sebuah ujian, pertimbangan yang saya lakukan terhadap apa yang orang lain lakukan. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh kita, orang-orang Kristen. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Menguji segala sesuatu itu, saudara, itu bukan menghakimi. Kalau saudara bilang, ini pendeta ini kenapa khotbahnya nggak sesuai dengan firman Tuhan ya? Ya, karena itu adalah sebuah pertimbangan yang saudara buat. Itu nggak apa-apa. Itu pertimbangannya jangan dimatikan dengan alasan, oh saya tidak mau menghakimi dia. Itu salah penggunaan Matius 7. Matius 7 tidak seribet itu, tidak sekompleks itu. Tujuannya hanya untuk menyindir orang Farisi yang suka bikin agama sendiri, hanya itu doang. Apakah kita gunakan ayat itu dengan benar atau tidak? Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh sedikit melihat firman Tuhan, kami masih boleh belajar firman Tuhan.
Dan Bapak, inilah kenapa kami bersekutu di tempat ini, supaya kami boleh saling mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dan Tuhan, biar Kau ampuni kami kalau misalnya kami sering sekali salah menggunakan ayat atau firman yang Kau berikan, tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai dengan maksud yang Kau berikan buat kami. Biarlah Bapak, hari kami boleh belajar dari apa yang sudah kami baca tadi, supaya kami boleh menjadi umat-Mu yang mau ditegur, yang mau menegur dan mempertimbangkan kehidupan kami secara keseluruhan. Kami tidak mau beralasan dengan hanya mengucapkan jangan menghakimi, dan kami biarkan segala sesuatu yang salah masuk dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas pembukaan pikiran yang Kau berikan, dan Kau yang pimpin sisa hari kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus.